Ya, mari kita membuka bagian daripada firman Tuhan, yaitu dari kitab Kejadian. Kejadian pasal 49. Kejadian 49 ayat 22 sampai ayat 26. Kejadian 49 ayat 22 sampai ayat 26. Kita baca bergantian, saya ayat 22, saudara ayat 23, dan seterusnya. Demikian firman Tuhan, Yusuf adalah seperti pohon buah-buahan yang muda, pohon buah-buahan yang muda pada mata air, dahan-dahannya naik mengatasi tembok. Namun panahnya tetap kokoh, dan lengan tangannya tinggal liat. Oleh pertolongan yang maha kuat, pelindung Yakub, oleh sebab gembalanya gunung batu Israel. Berkat ayahmu melebihi berkat gunung-gunung yang sejak dahulu, yakni yang paling sedap di bukit-bukit yang berabad-abad. Semuanya itu akan turun ke atas kepala Yusuf, ke atas batu kepala orang yang teristimewa di antara saudara-saudaranya. Sampai di situ kita baca ulang ayat 24 sama-sama. 1, 2, 3. Namun panahnya tetap kokoh dan lengan tangannya tinggal liat. Oleh pertolongan yang maha kuat, pelindung Yakub, oleh sebab gembalanya gunung batu Israel. Saya baca ayat 24 dalam terjemahan lain. Namun Yusuf tetap kukuh lengannya, tetap kuat panahnya, karena kuasa Sang Gembala Maha Kuat, Allah Yakub, pelindung Israel. Saudara, kalau kita lihat judul dari bagian yang kita baca di Kejadian 49, coba lihat judulnya. Judulnya adalah perkataan Yakub yang penghabisan kepada anak-anaknya. Kalau kata-kata penghabisan itu biasanya kata-kata apa? Maksudnya terakhir tuh biasanya kata-kata biasa atau kata-kata luar biasa. Kata-kata yang sangat penting ya. Kalau misalnya ada orang tua mau meninggal gitu, lalu panggil anak-anaknya, sini, saya mau ngomong. Wah, pasti anak-anaknya mengkerubuni orang tuanya, dan ini pasti pesan-pesan sangat penting. Ya, mungkin warisan atau apa gitu ya. Makanya didengar baik-baik. Nah, ini warisan Yakub ini apa? Ternyata warisan Yakub adalah perkataan-perkataan mengenai suatu kebenaran, suatu hikmat daripada Tuhan, suatu pelajaran yang luar biasa. Ya, sebetulnya itu sebetulnya warisan yang paling berharga.
Warisan paling berharga itu bukan harta. Warisan paling berharga itu adalah hikmat dari Tuhan. Pelajaran yang indah dari Tuhan. Nah, saudara, saya hari ini akan mengkhotbahkan tentang Yusuf. Yusuf adalah tokoh yang sangat terkenal. Dan saudara pasti bukan hal yang asing mengenal Yusuf, bukan? Dan kalau saudara sudah sejak kecil jadi Kristen, pasti di sekolah minggu juga diceritai tentang Yusuf. Dan Alkitab sendiri menyaksikan riwayat Yusuf juga dengan ya sesuatu yang boleh dikatakan sangat spektakular ya, sangat spektakular, sangat khusus cerita mengenai Yusuf ini. Dan kesan dari banyak orang yang membaca kitab Yusuf dan khotbah-khotbahnya adalah Yusuf itu orang luar biasa. Yusuf itu hebat. Yusuf itu setia. Ya, Yusuf itu penuh kasih yang luar biasa. Dan seterusnya dan seterusnya. Pokoknya banyak khotbah tentang Yusuf itu semua tentang bagus-bagusnya Yusuf. Dan memang Alkitab boleh dikatakan tidak pernah memaparkan kejelekan Yusuf. Tapi hari ini saya akan memaparkan sisi lain dari Yusuf. Ya, yang mungkin saudara jarang mendengar. Sisi lain dari Yusuf. Yang saya condong melihat negatifnya, bukan mau cari-cari perkara ya, bukan mau cari-cari yang aneh-aneh, bukan, tetapi justru kita melihat dari sisi negatif ini ada sesuatu yang luar biasa ya. Judul khotbah saya adalah Yusuf dan Providensia Allah ya, Yusuf dan Providensia Allah. Nah saudara, kalau kita lihat riwayat Yusuf itu terkenal dengan anak yang bagaimana? Anak yang dikasihi. Apalagi? Cakep. Apalagi? Taat. Apalagi? Selalu berhasil. Apalagi? Takut akan Tuhan. Apalagi? Ada satu, yaitu anak manja. Anak yang dimanjakan luar biasa. Nah, ini sisi negatif yang saya mau ungkapkan di sini. Dari semua saudara Yusuf, ini anak yang paling disayangi oleh ayahnya. Ya, kalau kasih pakaian yang paling bagus. Ya. Saudara-saudaranya kerja berat-berat di medan yang berat. Ya, pekerjaan berat. Yusuf enggak usah kerja berat-berat, di rumah saja. Ya. Enak-enak di rumah. Dapat pakaian bagus ya. Enggak usah susah-susah, disayang-sayang, minta apa yang akan dikasih. Inilah keberadaan Yusuf. Anak yang sangat dimanjakan. Bagaimana kalau anak itu terlalu dimanjakan? Ya, semua saudaranya dapat pakaian jelek-jelek. Dia yang paling bagus. Semua saudaranya kerja susah-susah. Dia enggak usah kerja. Ya. Semua berat-berat tugasnya. Dia enggak dikasih tugas berat. Kira-kira kalau anak dimanjakan seperti ini jadi apa? Ya, saudara kalau punya anak
Semua dikasih. Saudara-saudaranya dapat yang jelek-jelek, dia kasih paling bagus. Ya. Saudaranya kerja susah-susah, dia enggak usah kerja. Ya, kalau dianalogikan dengan zaman sekarang, misalnya ya kerjanya nonton TV terus, ya toh, main game terus. Enggak apa-apa, main game aja terus ya. Sekolah enggak mau susah, bolosan ya enggak apa-apa bolosan ya. Lalu dapat yang enak-enak, gampang-gampang, enggak usah susah-susah. Kira-kira kalau anak dijadikan begini, besarnya jadi apa? Secara psikologis, secara dunia pendidikan, jadi apa anak ini? Pasti jadi anak rusak. Betul? Kalau nggak percaya, cobaan. Ya toh, dicoba. Anda punya anak, dimanja-manja, disenang-senangkan, nggak usah susah-susah, semua yang mudah, semua yang enak, disayang-sayang semua, kasih yang terbaik. Jadi apa ini? Dan itu pun kelihatan dari karakteristik Yusuf yang suka pamer kepada saudara-saudaranya. Dapat pakaian bagus, ya toh? Malah ditunjuk-tunjukin. Hehehe, bagus nih, lihat, bagus nggak? Hah? Ya jelas saudaranya marah kan, betul nggak? Hah? Saudaranya pakaiannya jelek-jelek, dia pakaian paling bagus, malah ditunjuk-tunjukin. Itu kan seperti orang manas-manasi orang. Saudara kalau punya saudara, misalnya saudara dikasih orang tua Anda, ini ya, tak kasih yang paling bagus. Saudara gimana? Ditunjuk-tunjukin gitu. Nih, lihat nih. Lu nggak punya kan? Gua punya kan? Hah? Jadi mestinya gimana? Mestinya kalau orang tahu diri ya, oh gua dapat paling bagus ya. Sudahlah, aku simpen sendiri aja. Aku nggak mau tunjukin ke saudara-saudaraku. Nanti mereka pasti iri dong, benci dong dengan saya. Ini malah Yusuf tambah tunjuk-tunjukin. Malah bukan hanya itu, dia punya mimpi. Mimpi yang kesimpulannya semua saudaranya akan menyembah dia. Itu pun diceritakan kepada saudara-saudaranya. Saudaranya pikirnya anak kurang ajar sekali. Masa kita semua harus nyembah kamu? Ya, makin lama makin membuat saudaranya benci setengah mati. Jadi kebencian saudaranya terhadap Yusuf itu bukan semata-mata salahnya saudaranya. Itu juga ada gara-garanya Yusuf. Betul kan? Saudara rasanya takut ya. Kok berani-beraninya Pak Andi ini cari kejelekannya Yusuf. Jangan dong, tutup-tutupin aja. Enggak, Alkitab malah memaparkan apa adanya kok. Nah, saudara-saudara, jadi dengan kondisi ini, Yusuf sebetulnya masa depan pasti nggak baik. Pasti nggak baik. Lalu kita lihat yang kedua, yaitu saudara-saudaranya. Orang kalau biasanya mau lihat seseorang itu dilihat juga keluarganya, saudara-saudaranya bagaimana. Kualitas seseorang itu juga dilihat dari saudara-saudaranya bagaimana. Biasanya kita menilai begitu. Kalau kita lihat saudara-saudaranya, ya jelas memang nggak baik. Tadi saya sudah bilang, ya itu bukan hanya salah saudaranya, tapi juga salah Yusuf. Tapi saudaranya juga punya iri hati, bahkan kebencian yang luar biasa, dan bahkan bukan hanya kebencian, sampai ingin membunuh saudara kandungnya. Nah, jadi kalau kita lihat kualitas daripada saudara-saudara Yusuf juga bukan anak-anak yang baik. Sampai mau membunuh saudaranya itu sudah luar biasa. Kalau kita misalnya lihat di koran ya, wah, ada tuntutan dari
si A ke si B sampai ke pengadilan, ternyata itu saudara kandung. Wah, kita sudah lihat ini saudara sama saudara kok sampai berperang seperti ini, gimana? Nggak beres ini keluarga ini. Itu Yusuf. Saudaranya mau sampai membunuh Yusuf. Jadi kita lihat dari kualitas seperti ini pun nggak ada yang bisa jadi andalan dalam keluarga Yusuf. Lalu sekarang kita lihat ayahnya. Siapa